Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala syakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para dosen dan pegawai Unisma yang saya hormati, Siklus Akademika Universitas Islam 45 Bekasi. Hari ini kita sudah memasuki Ramadan menjelang hari-hari terakhir, yaitu hari ini masuk ke dalam kita berpuasa pada hari yang ke-27. Sungguh merupakan sesuatu yang sangat memberatkan ketika Ramadan pergi meninggalkan kita. Karena Ramadan ini bulan yang sangat berbeda dengan bulan yang lain. Di mana letak perbedaannya? Banyak sekali letak perbedaan dan keutamaan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bukan hanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, wahyu Allah turun pertama kali kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Tapi setiap ibadah Ramadan Allah kasihkan kepada kita, berikan kepada kita kasih sayang berupa pahala yang berlipat ganda, tidak terhitung jumlahnya. Sehingga kata Rasulullah, setiap ibadah yang wajib dilipatkan oleh Allah pahalanya berkali-kali lipat. Sedangkan ibadah sunnah yang kita jalankan dihitung seperti ibadah, pahalanya seperti ibadah sholat wajib, seperti ibadah wajib maksud saya. Nah inilah, namun demikian Ramadan itu setelah kita lalui bertahun-tahun sepanjang umur kita. Minimal ketika kita mulai balik, kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran. Dan ini semuanya kita lazimkan, kita istiqomahkan. Sampai dengan hari ini, dikala usia kita sudah semakin bertambah, umur kita semakin lanjut, maka tentunya kita harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ibadah Ramadan atau kualitas puasa kita. Kualitas puasa. Jadi setiap sesuatu harus memiliki ukuran kualitas, maka ibadah itu harus diukur pula kualitasnya. Siapa yang mengukur kualitas ibadah puasa? Tentu yang dapat mengukur ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah menilai setiap ibadah kita dengan niat kita masing-masing. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu berkaitan dengan ibadah, maka yang paling utama adalah niat kita. Dan niat yang paling penting dan utama adalah untuk mendapatkan ridho dan keselamatan di dunia serta kebahagiaan hidup kita di akhirat. Itulah setiap ibadah. Maka puasa kita evaluasi secara khusus apa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang telah mencapai 27 hari ini. Maka mari kita lihat apa yang maksud dengan evaluasi kualitas puasa. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dengan puasanya. Ya. Jadi lis-shaimi farhatani yafrahuhuma wa idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi.
Lisaimi, untuk orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatani, dua kebahagiaan. Yang pertama, wa idza aftara fariha, ketika dia berbuka, dia bertemu dengan waktu azan maghrib, dia senang karena kerongkongannya akan dibasahi kembali setelah satu hari penuh melaksanakan ibadah puasa. Bersyukur atas nikmat Allah bahwa kita telah masuk ibadah puasa, menahan lapar dan haus, serta mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kita basahi kerongkongan kita dengan air dan kita makan setelahnya. Diatur sedemikian rupa agar tetap ada jalinan kesehatan di situ. Jadi ketika kita berbuka puasa, maka kata Rasulullah, itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi berbuka puasa dengan cara-cara yang Rasulullah sampaikan, Rasulullah selalu sunahkan, yaitu dengan air yang memiliki kandungan manis, susu. Biasanya Rasulullah dengan susu kambing dan ditambah dengan 3 butir kurma. Itulah manisnya dari kurma. Susu kambing beliau minum dan pada angin awal, ditambah dengan buah kurma, 3 butir buah kurma, cukup bagi beliau. Itulah yang sudah membahagiakan, karena dia bersyukur bahwa kita masih diberi oleh Allah nikmat untuk berbuka puasa. Sedangkan saudara-saudara kita yang lain bisa jadi dia berpuasa tetapi dia berbuka dengan menu atau makanan yang jauh nilainya lebih rendah daripada kita. Yang kedua, orang berpuasa itu shaimin wa shaimat, dia berbahagia karena suatu saat nanti dia akan bertemu dengan Allah dan membawa ibadah puasa, menyajikan ibadah puasanya di hadapan Allah. Inilah niat kita berpuasa. Niat orang yang berpuasa karena Allah, dia akan dapat sajikan ibadah puasanya itu hanya kepada Allah. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Nanti ketika dia bertemu dengan Allah, dia akan jadikan puasanya sebagai tameng, sebagai benteng untuk menghindarinya daripada api neraka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sahabat Umar bin Khattab, beliau berkata, apa kata sahabat Umar bin Khattab yang ditulis oleh seorang pengarang kitab yang paling termasyhur pada zaman beliau, seorang ulama yang ditakdirkan oleh Allah menjadi imam besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia menulis begitu banyak kitab, baik kitab hadis, kitab nasihat, kitab tafsir, dan segala macam. Beliau menulis dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad, halaman 30, mengutip pernyataan Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Izud dunya bil mal wa izul akhirah bisalihil amal. Jadi untuk kemuliaan harta itu, kemuliaan dunia itu, izud dunya bil mal, kemuliaan di dunia mungkin orang dapat meraihnya dengan harta. Wa izul akhirah, sedangkan kemuliaan akhirat bisalihil amal, kemuliaan akhirat itu hanya dapat diraih dengan amal soleh. Maka orang yang berpuasa, kualitas yang pertama akan terlihat, dia sadar ketika nanti akan kembali kepada Allah, maka yang diperbuat dan diperbanyak itu dalam perbuatannya adalah amal-amal soleh. Dia memiliki harta, seperti kata Umar bin Khattab, tetapi hartanya digunakan untuk beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kualitas daripada puasa kita. Di mana kualitas puasa akan terlihat sesuai dengan tujuan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan Allah. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumussyam, untuk melaksanakan ibadah syam, ibadah saum. La'allakum tattaqun, untuk menjadi kalian bertakwa. Apa itu pemahaman takwa? Takwa itu abstrak, tetapi takwa bisa dilihat dengan amaliyah. Jadi tidak mungkin orang mengatakan dirinya takwa, tetapi amaliyahnya belum menguatkan ketakwaan. Maka iman dan takwa itu adalah bukti daripada amaliyah perbuatan. Di mana kualitas berpuasa, orang melaksanakan ibadah puasa, shaimin wa shaimat, dia akan semakin kuat iman dan takwanya kepada Allah. Jadi dengan demikian, pengertian kualitas dalam ibadah, khususnya dalam ibadah puasa, adalah totalitas keistimewaan dan karakteristik seorang mukmin atau mukminat atas ibadah yang dilakukan. Karena ibadah yang dilakukan itu berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan layanan kebutuhan yang telah diberikan kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada umat. Jadi kualitas puasa bukan secara fisik daripada mampu menahan lapar, haus, dan mengendalikan hawa nafsu. Tapi kualitas orang yang berpuasa adalah totalitas keistimewaan dan karakteristik yang bersifat khas dari seorang yang telah berpuasa, sehingga dia semakin memiliki kemampuan melayani orang lain, masyarakat, umat. Jadi layanan kepada masyarakat, kepada umat, melalui akhlak yang baik, perkataan yang baik, atau ucapan yang baik, simpati, dan juga tidak merasa berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah yang telah dibuktikan bukan hanya dengan zakat, infak dan sedekah, tetapi terus-menerus untuk menjadikan setiap harta yang dimilikinya, penghasilannya, gajinya sebagai dosen, sebagai karyawan, penghasilannya di luar sebagai karyawan, mungkin ada sebagai pengusaha dan sebagainya, itu diinfakkan di jalan Allah. Dia bantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, para duafa, orang-orang yang tidak seberuntung kita. Itulah kualitas berpuasa. Jadi kualitas berpuasa, kualitas ibadah puasa adalah implementasi dari takwa itu sendiri. Inilah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, seorang ulama tasawuf, dalam bukunya yang saya sebutkan Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, yang kemudian diartikan oleh penerjemahnya yaitu Profesor Dr. Muhammad Toha, menjadi kekasih Allah. Ini bukunya sangat luar biasa. Kitab klasik tapi luar biasa. Bagaimana kita ingin menjadi kekasih Allah. Maka di dalam salah satu cuplikan ya kitab itu dituliskan, dia mengutip sabda Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengutip pendapat Rasulullah yang artinya demikian: barang siapa ingin menjadi orang yang paling mulia, hendaklah ia bertakwa. Jadi tujuan berpuasa adalah untuk bertakwa. Maka ternyata takwa memang memuliakan orang, memuliakan hamba-hamba yang ingin dimuliakan. Tidak tanggung-tanggung. Yang memuliakan ini Allah. Kalau yang memuliakan kita manusia, kita belum dan tidak perlu merasa bangga. Tapi kalau yang memuliakan Allah, tidak perlu kita membanggakan diri, maka Allah sudah bangga dengan kita. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, kata Rasulullah dalam kitab itu sebutkan, yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa yang ingin menjadi orang yang kuat, bahkan yang paling kuat, hendaklah ia bertawakal.
Dan barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, hendaklah ia lebih mempercayai yang ada di tangan Allah daripada mempercayai yang ada di tangannya sendiri. Jadi ada 3 ciri orang dimuliakan oleh Allah. Pertama, dia dengan takwanya. Takwanya sebagai pintu gerbang yang utama. Mencapai ketawakalan kepada Allah dibuka dengan takwa. Jadi puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai kepada kualitas tingkat ketakwaan, maka dia akan menuju kepada tawakal kepada Allah. Karena orang yang tawakal kepada Allah, dia orang yang paling kuat. Setelah itu dia tawakal, maka dia menuju kepada orang yang paling kaya. Apa orang yang paling kaya? Orang yang lebih yakin bahwa yang di tangan Allah lebih dipercayai daripada yang ada di tangannya sendiri atau di tangan makhluk Allah. Nah, jadi itulah takwa yang menjadi tujuan berpuasa. Dalam dan sangat berkaitan dengan tawakal, berkaitan dengan bagaimana cara pandang kita dengan apa yang kita miliki dari harta dan kepemilikan kita. Takwa kepada Allah akan mendatangkan kemuliaan, sedangkan kemaksiatan akan menyebabkan hina. Bagaimana takwa yang sempurna? Takwa yang sempurna adalah siapa yang menginginkan kekuatan dalam memegang teguh agama, tafakuh fiddin, pegang teguh agama sampai dengan akhir hayat kita. Jangan terganggu oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Pegang prinsip agama, karena agama ini akan menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mau menyelamatkan dirinya, keluarganya, bahkan masyarakat di sekitarnya. Ya. Kemudian hendaklah dia tawakal, karena tawakal mengobati. Karena tawakal akan mengobati penyebab daripada kegalauan hati. Orang yang tawakal akan menjadi tabah hatinya. Dan orang yang tawakal akan dapat memelihara dan mendidik hatinya. Jadilah orang yang sabar. Dari tawakal kita akan mendidik hati menjadi orang yang sabar. Sabar merupakan asas kebaikan. Jika niat seseorang telah benar dalam sabar, maka Allah akan mengkaruniakan cintanya dan kedekatannya di dalam hati. Inilah jamaah rahimakumullah, bahwa puasa menjadikan kita tawakal. Tawakal mengobati kepada ketabahan hati. Kemudian tawakal akan menyebabkan ketabahan hati. Dan ketabahan hati akan mendidik hati, memelihara hati. Dan kemudian bahwa orang yang memelihara hati, dia akan baik dalam sabar. Baik dalam sabar. Jadi ada orang sabar tapi dia belum baik. Baik dalam sabarnya. Karena sabar merupakan asas kebaikan. Jika niat seseorang telah benar dalam sabarnya, maka Allah akan mengaruniakan cintanya dan kedekatannya di dalam hati. Jadi Allah akan mendekatkan dirinya kepada orang tersebut. Ketika orang telah didekati oleh Allah, maka Allah ini amat pencemburu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah tidak mau jika sekiranya dalam hati kita ada yang lain selain Dia. Jadi ternyata kualitas orang yang berpuasa sampai makrifat menuju Allah, karena kita dicintai oleh Allah. Allah mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, tidak ada sesuatu yang lain cinta yang ada kecuali kita mencintai Allah dan Allah membalas cinta kita. Itulah kualitas orang yang berpuasa dalam konsep tasawuf yang lebih luas, bahwa kepada makrifat sesuatu yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mendidik hati. Hati yang selalu terbawa untuk menjalani kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hati tidak pernah terlepas daripada Al-Quranul Karim. Maka betullah, mari kita buka surat Al-Fajr, surat ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sesungguhnya rabbaka Tuhanmu labil mirsad, benar-benar tidak main-main mengawasi kita. Maka orang yang berpuasa sudah terbiasa diawasi oleh Allah, mampu menahan lapar, haus, hawa nafsu dikendalikan, karena dia ingin menjaga agar syariat puasanya jangan sampai terganggu, tercela, ternodai, batal. Dia jaga karena dia diawasi oleh Allah. Tapi yang paling utama adalah mengawasi hati. Jangan sampai hati kita liar, pergi kemana-mana, sehingga hati ini menjadi tempat yang paling berbahaya. Rasulullah menyampaikan, di dalam setiap tubuh diri manusia ada segumpal darah, dan segumpal darah ini, kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah semua amalnya. Tapi kalau segumpal darah itu tidak baik, maka yang lainnya pun tidak akan baik. Apa itu? Qalbun atau hati. Maka kita mengawasi hati kita. Bukan hanya di bulan suci Ramadan. Di bulan ini kita diawasi oleh Allah. Malaikat-malaikat Allah memberikan kepada kita ribuan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu malaikati Allah tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ribuan malaikat setiap malam turun untuk melihat meriahnya, sujud syukurnya, sujud haruknya, pintu-pintu taubatnya, pintu maghfirah Allah, pintu rahmat. Minta kepada Allah agar Allah dekatkan kita dengan surga, jauhkan daripada neraka, itqum minan nar. Maka dilihat hamba-hambanya di setiap salat tarawih membaca Al-Quran, dini hari jam 2 dia bangun, dia menyiapkan diri untuk bersujud kembali kepada Allah sebelum dia santap sahur. Inna rabbaka labil mirsad. Mari kita awasi diri kita, hati kita. Setelah di bulan suci Ramadan, jangan jauh daripada Al-Quranul Karim, dari tempat sujud kita. Laksanakan ibadah. Mari ibadah Syawal, puasa 6 hari setelah kita masuk ibadah di bulan suci Ramadan. Mari kita minta kepada Allah tetapkan iman dan Islam kita, keluarga kita, sahabat kita, keluarga besar Unisma Bekasi. Begitu pula orang yang berpuasa akan terlihat dari amaliyah tangannya, kakinya, fisiknya. Dalam surat Al-Fajr ayat 17 dan 18 Allah melanjutkan, orang yang memiliki kepedulian terhadap fakir miskin, anak yatim, inilah orang yang puasanya memiliki kualitas yang terbaik. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Ini ya warahmatullah, para saudara-saudaraku sekalian, si kesatuan Unisma. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut karunia Allah, menjadikan setiap puasa kita bermakna secara lahir dan batin. Dengan cara apa? Memuliakan anak yatim di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan lainnya. Terutama di bulan ini, jangan sampai ada anak yatim yang tidak bisa berbuka puasa, ada anak yatim yang tidak bisa berlebaran, ada anak yatim yang tidak menyiapkan baju lebaran, ada anak yatim yang tidak bisa menikmati makanan lebaran, ketupat lebaran, jamuan-jamuan ikan, jamuan-jamuan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Itulah memuliakan anak yatim.
La tukrimunal yatim. Kenapa orang diazab oleh Allah? Karena dia tidak memuliakan anak yatim. Dia katanya mukmin dan mukminat, tetapi dia tidak dikenal sama anak yatim di sekitar rumahnya, sama orang miskin di sekitar rumahnya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Inilah anak yatim, orang miskin adalah bukti Allah membuka karunia kepada kita. Mana bukti kualitas puasamu, wahai shaimin wa shaimat? Jangan engkau diam, bergerak tanganmu, jalan kakimu, gunakan akal pikiranmu, kata Allah. Apa? Jadikan mereka anak yatim, orang-orang yang berbahagia bersamamu, bersama-sama menikmati di hari raya Idul Fitri. Jadikan orang-orang miskin. Engkau mengajak saudara-saudaramu jamaah satu mushola, satu masjid, satu kampung, satu RT, satu pengajian, satu kelompok masyarakat untuk memberikan makan kepada orang miskin. Inilah kualitas daripada ibadah puasa. Dan setiap kita harus mampu menjadi orang-orang yang beruntung. Jika ini istiqomah kita jalankan, maka ayat 27, 28, 29, dan 30 surat Al-Fajr, Allah memberikan kepada kita garansi hidup yang sangat tinggi nilainya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mari kita evaluasi, saudaraku, sahabatku, teman-teman. Mari. Nanti kita akan menuju Allah. Maka hati kita harus berharapan dengan hati yang memiliki ketentraman, jiwa yang tenang. Allah akan karuniakan itu kepada kita karena kita punya perbekalan dari ibadah-ibadah kita, khususnya ibadah puasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang rajin beribadah, jiwa yang rajin berpuasa. Dia berpuasa, rajin juga berderma, dia berinfak dan sedekah, yang terjaga hatinya, terjaga mulutnya, akhlaknya terpuji, jiwanya akan tenang bertemu dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Bukankah kita berdoa demikian? Di alam kubur saja kita sudah meminta dijauhkan oleh Allah daripada azab kubur. Apalagi di alam akhirat yang abadi. Kita ingin mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan apa? Ketenangan di dalam setiap langkah kehidupan kita untuk menuju Allah. Dunia ini tempat kita meninggal, akhirat tempat kita tinggal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita ridha dengan ibadah kita seluruhnya, bukan hanya puasa, haji, zakat, umroh, derma, apapun ibadah kita, bekerja, ibadah kita. Kita ridho dengan ibadah kita. Kita sembahkan hanya kepada Allah. Dan Allah menerima ibadah kita. Radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi. Inilah tempat ganjaran yang paling istimewa, yang paling pas untuk orang yang ridho dan diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan disayangi oleh Allah, karena dari ibadahnya tidak ada niat yang lain kecuali hanya minta mendapatkan ridha Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Masuklah ke dalam surgaku. Inilah tujuan akhir kita. Setiap ibadah kita
puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umroh, apapun bentuknya, baik ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, lebih khusus puasa, maka kita hanya minta Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Allah akan tempatkan kita di tempat yang terbaik. Semoga Allah selalu membimbing kita dengan Al-Quran, dengan sunnah baginda Rasul, dengan amaliyah dan amal soleh yang baik. Semoga Allah jadikan kita kelompok orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang di Unisma ini orang yang selalu mendapatkan kebaikan dan keberuntungan dari amal-amal soleh kita. Mari sama-sama sebelum kita tutup, mari kita baca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan negara kita Indonesia, Allah angkat bala wal wabah ini dari dunia, khususnya dari negara kita Indonesia, khususnya umat Islam, agar Allah lindungi dari bala wal wabah virus yang memang sudah 3 bulan ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa Allah lah segalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika minal bala wal waba wal fitan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal wabah. Ya Allah, lindungi kami, keluarga kami, negara kami, para keturunan kami, teman-teman sahabat kami dari bala wal wabah segala macam virus. Ya Allah, angkat virus corona di negara kami Indonesia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإقداره. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Ada yang baik, mari kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita amalkan dari sehari-hari. Demikian, terima kasih. Bila itu hidayah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.